Saya mau membacakan ini, bagaimana kita ini menyikapi para mereka habaib yang sudah keterlaluan, yang mendoktrin, yang sudah luar biasa. Apakah kita tidak sering mendengar siapakah yang menyatakan bahwa Pancasila togut? Tolong, apakah kita tidak mendengar yang membodohkan Panglima? Apakah kita tidak mendengar siapakah mereka yang memusuhi jadi musuhnya Polri? Apakah kita tidak mendengar yang menghinakan founding father kita, bapak bangsa kita, yaitu presiden? Siapa? Loh, itu jelas mereka adalah musuh NKRI. Kita kupas, mohon maaf. Dalam ayat surat Al-Baqarah, jadi sebenarnya Pak Mujib ini malu menyampaikan ayat dan surat gini, cuman karena keterlaluannya para mereka nggak punya malu dengan doktrin-doktrin dan dawir yang sangat membahayakan. Kita buka surat Al-Baqarah ayat 256. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Wallahu sami'un alim. Kita amati betapa bahayanya seorang habaib, katanya rumzun min rumuzil ulama, kaca penggolongnya para ulama. Bayang nggak coba bahwa Allah dengan tegas untuk masuk dalam agama unsur paksaan gak ada, karena yang namanya rusdu, mana yang benar, mana yang hak dan mana yang salah itu jelas. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Konsekuensinya dari firman Allah, famay yakfur bitaghut wa yu'min billah, siapa yang ingkar dalam arti kufur belok ke taghut. Mahwa taghut? At-taghut adalah di sana dicontohkan kasyaiton, kayak seperti syaitan, awil asnam, bahkan berhala. Bayang nggak Pancasila di tengah-tengah Nusantara didoktrin dari Sabang sampai Merauke, digital penuh bahwa Pancasila adalah taghut, berarti mengkafirkan saudara kita dari Sabang sampai Merauke, baik ulama, baik umaro, baik rakyat. Lu ini ada apa kalau nggak jelas-jelas musuh NKRI? Lu subhanallah, saudaraku, nggak pantas kita ini diam karena mereka sudah keterlaluan. Siapa yang membela kepada Pancasila, siapa yang mengabdi kepada Pancasila, kepada yang cinta Pancasila, dianggap taghut. Berarti seluruh pondok pesantren adalah minal kafirin, orang kafir. Jajaran pendidikan dari Sabang sampai Merauke, TK sampai mahasiswa kuliah universitas dianggap minal kafirin, orang-orang kafir. Kenapa? Membela Pancasila. Bayang nggak? Bahaya. Itu jelas musuh ulama Nusantara kita, tokoh-tokoh dan leluhur kita bersama. Ngeri. Jadi kalau kita sadar begitu ya ndawirnya para habaib, katanya cucunya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak malu dia hidup di tengah Pancasila.
Saya sampaikan, tolong ayo bangkit bersama. Habaib yang sudah keterlaluan menyatakan bahwa Pancasila itu tauhid, keterlaluan. Karena doktrinnya syaitan adalah Pancasila, berhala adalah Pancasila. Sedikit pun dari Sabang sampai Merauke nggak punya keimanan doktrin mereka. Bahasanya tauhid. Tauhid mubalaghah fituyan, artinya adzlamul dzalimin, paling dolim, nggak ada lidah Pancasila kata mereka. Bahaya. Makanya kita sadar kenapa muhibin banyak saudara kita yang termakan doktrin, karena awal doktrinnya ke sana. Wahai orang Indonesia, bahwa Pancasila yang kau bela, yang kau cintai adalah tauhid, berarti syaitan, berarti bahkan gak jauh dengan berhala yang intinya mayuk batu min dunillah, termasuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disapu bersih di Indonesia yang sudah gak ada Islam, nggak ada yang punya Islam. Mereka luar biasa. Ngeri gak ngeri? Loh, ini doktrinnya. Ini sampaikan. Muhibin. Mudah-mudahan dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sababun nuzul ayat ini adalah termasuk di mana orang Ansor, Pak Imron. Orang Ansor ketika ja'ahumul Islam, dibawa oleh Nabi, ketika Islam datang kepada mereka, tahu kebenaran Muhammad, kebenaran yang dibawa Muhammad. Akhirnya mereka beramai-ramai, tentu mereka punya anak, para Ansor, tentu mereka punya keluarga. Hawatuhu wa nasaruhu, yang sudah dididik sebagai Yahudi dan Nasrani. Karena tahu kebenaran yang dibawa Muhammad, ajaran Muhammad, akhirnya mereka ramai memaksa. Wah Yahudi, Nasrani, anak-anakku, tinggalkan semuanya, ikut aja yang benar, ikut Muhammad. Gitu aja ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ikraha fiddin, yang sudah Yahudi biar Yahudi, yang sudah Nasrani biar Nasrani. La ikraha fiddin, nggak usah pakai langkah maksa dan memaksa. Nah ini kebodohan langkah habaib. Kalau mengaku duriah Nabi, sok memaksa bahwa agama yang benar itu di bawah habaib. Keliru bos, keliru. Makanya hebat kalau menurut Buya Hamka bahwa Islam adalah harus moderat, harus bisa menaungi, bisa mengayomi segala aspek dan unsur elemen rakyat. Loh, baik dari misi budaya, baik dari etnis, budaya dan sebagainya. Ini agama harus bisa mengayomi. Makanya pas hebat ini ulama Nusantara, nggak ada unsur paksaan. Yang penting Pancasila. Mau Islam monggo, mau Nasrani monggo, mau Hindu monggo. Ini namanya ulama yang membaca la ikraha fiddin. Gitu katanya habaib sebagai rumusan. Sembrono. Makanya pada malam hari ini kita wajib menyatakan bahwa tauhid yang sebenarnya adalah habaib Ba'alawi yang berani menyatakan Pancasila adalah tauhid. Pas enggak? Karena apa? Rasulullah afsahu bidot. Nabi Rasul kita adalah orang yang paling fasih, paling transparan untuk menyatakan huruf dot. Artinya apa? Membolak-balikkan
fakta. Kalau kamu melawan kata Pancasila tauhid, sekarang ulama Nusantara menyatakan tauhid sejati adalah habaib ba'alawi alaihim laknatullah. Betul nggak? Bahaya kalau nggak kita lawan. Makanya anak-anak ini kalau nggak tahu sudah diawali cinta habaib dzurriyyah Nabi, bahaya doktrinnya ke sana. Kalau ikut habaib semuanya, akhirnya satu komando lawan Pancasila, hapus Pancasila. Bahaya. Jadi saya ulang lagi, mohon maaf. Jadi kalau kita yang dididik oleh ulama Nusantara, hubbul waton minal iman, cinta tanah air ada termasuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata dilecehkan mereka. Ternyata dasar kita sudah diecek, dihina, diinjak-injak. Ini jelas mereka adalah aduun a'daul Indonesia, musuh Indonesia, musuh NKRI. Caranya apa? Ideologi kita dihapus duluan. Bagaimana orang tidak cinta Pancasila? Maka nggak ada lain, satu kata, lawan habaib dan para muhibbin mereka. Mudah-mudahan tetap hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak banyak-banyak, gitu aja. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita untuk lebih mencintai dan menjaga bersama untuk keutuhan NKRI.